Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahu azim wa sadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa duduk bersama-sama di dalam majelis Fardhu Ain. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat yang paling besar dan yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga datangnya ke tempat ini pun hanya semata-mata tiada daya dan upaya, hanya daya dan upaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini terus mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in serta pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, setelah kita melalui pada bab pertama dari kebutuhan rohani, kita telah sampai kepada bab syarat-syarat belajar atau syarat untuk menuntut ilmu, yang mana di dalam syarat menuntut ilmu kita tidak akan terlepas dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mana di dalam menuntut ilmu supaya kita berhasil ketika sukses di dalam menuntut ilmu, ada sesuatu yang harus duduk di dalam diri kita, yaitu syarat-syarat belajar. Yang pertama, syarat belajar menurut para sahabat dan para ulama, terutama Imam Syafi'i, yang menyebutkan bahwa ada 6 perkara. Satu, yaitu bersungguh-sungguh. Yang kedua, bersabar. Ketiga, mesti cerdas. Keempat, mesti berlama-lama di dalam menuntut ilmu. Kemudian ada seorang pembimbing atau guru. Kemudian yang keenam adalah ada biaya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang syarat belajar ini, nanti akan lebih rinci dan lebih detail akan dijelaskan oleh guru kita, Guru Ahmad Soleh. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan pemaparan bagaimana syarat-syarat belajar ini supaya bisa duduk di dalam diri kita. Kepada Al-Mukarram Guru Ahmad Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Waqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat yaitu kita bisa hadir di dalam mengisi kegiatan kita dalam rangka untuk mengisi relung-relung kerohanian kita, di mana ini adalah nikmat yang tiada bisa terhingga, yaitu kita ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat atau di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala,
yaitu di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita akan selalu dan selalu digolongkan Allah kepada golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita, keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini akan terus mengiringi langkah kita, sehingga salawat yang kita baca ini pun akan terus mengalir kepada seluruh pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan tentunya mudah-mudahan kita berharap agar kita semua nanti diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sehubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Yadi tadi, bahwa tema kita kali ini adalah tentang syarat menuntut ilmu. Dan ini adalah merupakan kelanjutan daripada episode yang sebelumnya, di mana kegiatan mengaji atau ngaji tempo dulu ini adalah sebenarnya sudah dijalankan oleh para pendahulu kita sebelumnya. Malah jauh berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun yang telah lalu dijalankan. Namun apa mau dikata dan apa boleh buat, teknologi di zaman dahulu tidak secanggih dan tidak semutakhir ini. Dokumentasinya ataupun rekamannya tidak bisa dinikmati oleh kita sampai saat ini. Jangankan berupa gambarnya, suaranya pun tidak bisa. Paling-paling di era-era pertengahan mungkin baru bisa. Alhamdulillah, jadi sekarang di zaman yang sangat-sangat global ini, atau di zaman globalisasi ini betul-betul kita ingin menerapkan ngaji tempo dulu ini biar terasa betul atmosfer ataupun aura-aura majelis yang ada di zaman dahulu. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan di zaman sekarang ini. Nah, setelah kita mengetahui daripada kebutuhan hidup kita dari sisi batiniah atau ruhani, yang mana di episode yang telah lalu telah dijelaskan bahwa kita membutuhkan, atau ruhani kita membutuhkan ilmu dan amal. Nah, kalau berbicara tentang amal, mungkin kita tidak perlu lagi terlalu bingung, karena setiap di antara kita sekarang hampir rata-rata itu sudah banyak beramal. Bicara mau belajar mencari ilmu ataupun tidak, zaman sekarang ini hampir rata-rata sudah pandai beramal. Mau dari mulai sholatkah itu, zikirkah itu, bersalawatkah itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan yang pun telah dilakukan. Jadi kita tidak terlalu berkonsentrasi ingin membahas masalah amal-amal itu dahulu, tetapi kita sekarang ingin berkonsentrasi terlebih dahulu di awal dengan ilmu, sesuai dengan kebutuhannya tadi, yaitu ilmu dan amal. Maka apabila tidak ada ilmu, beramal itu sia-sia. Maka kita nggak mau tertipu seperti masyhur, seperti banyaknya orang-orang di zaman sekarang ini beramal dan beramal, tetapi di dalam ketidaktahuan. Jadi yang diamalkan itu, yang diyakini itu adalah ketidaktahuannya. Maka meyakini sesuatu yang tidak diketahui itu akan membawa malapetaka besar. Maka dari itu kita dengan tidak mau tertipunya dengan
hal tersebut, maka kita mulai ingin menjajaki ilmu tadi. Maka apabila seseorang sudah sadar dengan dia itu butuh ilmu, maka dia disebut mesti mencari ilmu. Nah, apabila seseorang tadi sudah sadar dan dia tahu mesti mencari ilmu, berarti dia mesti menuntut ilmu. Di sini saya sedikit ingin mengajak kita berpikir. Apabila orang yang ingin mencari ilmu, maka dia disebut menuntut ilmu. Dia menjadi penuntut di dalam ilmu itu. Nah, maka di dalam agama itu dikenal dengan bahasa tolabul ilmi atau menuntut ilmu tadi. Maka keluarlah dalil, keluarlah dasar yang dikatakan oleh Rasulullah sesuai dengan maksud daripada tujuan orang yang ingin menuntut ilmu tadi. Biar dia menuntut ilmu itu sangat-sangat berdasar, yaitu dengan apa yang dikatakan Rasulullah di dalam hadis yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat, yaitu diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan itu untuk menuntut ilmu. Nah, dari kewajiban menuntut ilmu itulah keinginan kita untuk menuntut ilmu tadi menjadi sebuah ibadah. Karena kita tidak mau apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita mau kalau bisa mengedipkan mata pun jadi ibadah, menghirup napas pun jadi ibadah. Terlebih-lebih lagi ibadah-ibadahnya para istri umpamanya itu lebih-lebih lagi. Langkah kakinya, hirupan napasnya, kedipan matanya, helaian rambutnya pun menjadi ibadah. Bayangkan itu seorang istri. Jadi apabila memang benar-benar kita lakukan benar-benar dengan pengetahuan ataupun dengan kesadaran, mudah-mudahan semua itu akan jadi ibadah, numpuk ibadah kita semua, dan kita jadi nggak akan lepas dari ibadah. Nah, itu yang dimaksudkan kita mesti menuntut ilmu tadi. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, apapun bukan jadi ibadah. Ibadah pun nggak jadi ibadah. Bayangkan, jelas-jelas Allahu Akbar kita sholat itu mau ibadah, tetapi sesungguhnya kita sedang bukan ibadah, malah sebaliknya kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja, begitu kita mengangkat takbir baru mau mulai sholat saja Allahu Akbar yang benar, tetapi kita disebabkan karena ketidaktahuan tadi, maka kita buat seakan-akan menjadi aneh kedengarannya, Allahu Akbar umpama begitu, sehingga terjadi kesalahan di dalam pengucapan takbiratul ihram. Dan ini sudah melunturkan dan melecehkan kaidah-kaidah ibadah itu sendiri. Kenapa ini saya jelaskan? Supaya jangan menjadi kebingungan bagi orang-orang yang beribadah barusan mendengarkan ini. Kok guru ustadz ini bisa mengatakan ibadah jadi maksiat? Nah, begitulah maksud dan kira-kira daripada apa yang menjadi pelecehan terhadap ibadah tadi. Tetapi karena kita tidak tahu, maka dia akan dilanjurkan. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini dianjurkan oleh syaitan. Jadi kita itu yang tiba-tiba mau Allahu Akbar, datang azan berkumandang langsung bergegas, jangan salah, belum tentu itu daripada malaikat yang ingin menghembuskan dan sambari menyemangati, bukan. Bisa jadi itu daripada juga apa yang digetarkan oleh syaitan.
Sebab Syaitan sudah tahu apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah maksiat, bukan ibadah. Karena setan tahu betul. Tapi awas, apabila seseorang tadi mulai dia berilmu atau mengetahui apa yang dia lakukan tadi, biasanya cenderung orang tersebut diberatkan. Kakinya diberatkan untuk pergi ke masjid. Kakinya dihalangi untuk pergi ke majelis ilmu. Jadi jangan heran apabila terasa ada saja yang mengganggu kita di dalam hal menuju ke masjid. Umpama ingin menuntut ilmu, berarti kita sudah mulai tertipu oleh tipu daya setan. Terlebih-lebih lagi sampai kita lari dan jauh daripada majelis ilmu atau seorang guru. Maka kembali kepada syarat menuntut ilmu tadi, maka orang yang ingin mencari ilmu tadi diatur di dalam undang-undang, di dalam aturan-aturannya. Kita tidak bisa ingin mencari ilmu itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau disebut seperti apa yang kita mau. Tidak bisa kita begitukan saja. Jangankan mencari ilmu yang hak, mencari ilmu batil pun itu tidak bisa. Contoh, belajar ilmu mau ngebom orang, satu kampung, satu negara mau dibom. Emang bisa nggak pakai belajar, nggak pakai nuntut ilmu? Nggak bisa. Mesti belajar, namanya ilmu merakit bom itu. Nah, itu yang banyak dikenal pemerintah dengan namanya apa? Teroris. Jadi jaringan teroris itu nggak bodoh, pintar. Jangan sembarangan, jangan katakan teroris itu bodoh. Nggak akan jadi teroris kalau bodoh. Nggak akan bisa meneror kalau dia bodoh. Terus kalau bodoh jadi apa? Jadi pelawak. Dia terorannya itu akan jadi lawakan, maksudnya gitu. Lawakan bodoh, diketawain orang nggak akan takut. Tapi dengan teroris yang berilmu, awas, jangan main-main. Maka jangankan orang yang kecil, orang yang besar, petinggi-petinggi negara pun gemeteran dan berketakutan. Nah, itulah orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang batil itu butuh ilmu, butuh aturan, butuh cara. Nah, apalagi kita di dalam perkara ingin menuju dan mencari ilmu yang hak, ini sangat-sangat diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Tuh, bayangin bahasanya indah enggak? Kita ingin jadi warga negara yang baik. Kenapa? Iya, karena warga negara yang baik dilindungi undang-undang. Betul kan? Begitu juga apabila kita ingin menjadi penuntut ilmu yang baik, maka kita pun akan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Bayangkan gimana nggak dilindungi. Dari mulai perjalanan kita pergi keluar dari rumah sampai kita kembali lagi ke rumah, darah kita satu tetes itu dijamin oleh Allah. Bayangkan, dijamin oleh Allah. Sucinya darah orang yang ingin menuntut ilmu itu saking dijamin oleh Allah. Matinya pun dijamin dengan mati syahid. Dan ini bukan syahid dunia, syahid akhirat. Tetapi ingat, perjalanannya mesti penuh dengan keikhlasan menuntut ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka undang-undang tadi atau yang disebut aturan-aturan tadi disebutkan, dikatakan oleh generasi penerus Rasulullah. Siapa dia? Yaitu Imam Ali wajahahu karamallah.
sahabat Rasul yang keempat, yaitu Sayyidina Ali, menjelaskan dan mengatakan, dan apa yang dikatakan Sayyidina Ali ini terus diturunkan dan disitir dan diambil dalil dan dasarnya tersebut oleh para ulama dan sampai kepada guru-guru kita. Maka demikianlah syarat belajar tadi jelas, bukan atas dasar apa yang kita mau, tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, wa ahliha, dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang disebut dengan jalannya yang ditempuh di dalam jalan yang siratal mustaqim. Kenapa? Sebab ini memang pinta kita setiap hari kepada Allah di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di mana dan siapakah jalan yang lurus itu? Yaitu jalan yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kamu tadi, yang pernah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang yang sebelum kamu dimaksudkan? Apakah Fir'aun? Bukan. Apakah Raja Namrud? Bukan. Jelas. Yang jelas adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul mewariskan, maka disebut wa ahliha. Mereka mewariskan apa-apa yang menjadi tugas mereka, apa-apa yang menjadi ilmu dari mereka itu diwariskan kepada penerusnya. Maka jalan penerus yang diambil oleh penerus-penerus Nabi dan Rasul inilah yang disebut jalan yang lurus. Sampailah sekarang kepada para guru-guru kita, maka kita tetap ingin mengambil dalil dan dasar itu melalui para sahabat, karena Rasul menuangkan itu ke dalam hadisnya yang begitu banyak. Jadi kalau kita ingin menelaahnya satu persatu, dengan keterbatasan dan kekurangan, dengan kebodohan kita, tentu kita sulit untuk mencernanya, mengambilnya satu persatu. Belum lagi terkendala dengan bahasanya. Rasul kan nggak pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia. Nah, yang mengerti itulah yang terdekatnya tadi sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali wajahu karmallah. Nah, untuk mengetahui dan perkara tentang mengetahui syarat belajar ini, anehnya ini diabaikan oleh kebanyakan orang yang ingin menuntut ilmu. Mending kepada orang yang memang tidak mau menuntut ilmu, sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Tetapi bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu, kebanyakan mengabaikan syarat ini. Satu, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu syarat yang pertama, kita mesti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu itu. Nah, jadi menuntut ilmu itu nggak bisa kita kalau sambil nganter anak sekolah umpamanya, sambil jemput anak sekolah umpama, sambil ngisi waktu luang umpama, nggak bisa. Jadi bersungguh-sungguh itu memang mesti diterbitkan yang utama dan paling utama di dalam hati kita. Apabila sudah datang waktu jadwalnya, jamnya menuntut ilmu, yang lain itu sudah tersingkirkan. Itu yang benar. Benarkah demikian yang terjadi kepada kita? Begitu waktu datang ingin menuntut ilmu, ada orang ingin berdagang, ada orang ingin mengajak berbisnis, ingin mengajak
jalan-jalan, ingin mengajak kondangan, ingin segala macam, jadi terhambat kita menuntut ilmu. Sampai-sampai izin sama guru, guru mohon maaf nggak bisa hadir, lagi ada tamu di rumah. Nah begitu pula katanya. Apa yang mesti dijawab guru? Iyakah atau tidak? Iya kata guru, berarti guru mengiyakan kebodohannya. Berat nggak jadi guru menjawabnya? Padahal dia nggak ngerti. Kok minta izin kepada guru untuk mengiyakan kebodohannya? Dia nggak mengerti keutamaan menuntut ilmu itu. Maka mesti bersungguh-sungguh. Jadi nggak bisa kita sambilkan kalau mau menuntut ilmu yang hak, yang benar itu nggak bisa begitu. Maka hasil daripada kita menuntut ilmu pun jadinya gagal, jadinya pun gak dapat hasil. Ataupun kita mau pergi menuntut ilmu itu atas dasar paksaan, berarti lebih-lebih lagi tidak ada kesungguhannya, tidak ada keikhlasannya maksudnya. Nah sementara orang-orang yang ingin menuntut ilmu itu mesti ikhlas, tidak boleh ada sabab-sabab yang lain. Mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan berbalik menjadi buah si malakama. Ibarat kata, dia akan menghantam kembali. Ya. Nah maka yang pertama itu camkan dan pegang baik-baik apabila kita ingin menjadi seorang penuntut atau menuntut ilmu tadi. Jadi jangan sampai ada yang melebihi daripada kepentingan menuntut ilmu itu sendiri. Sebab ini akan membaikkan amal soleh kita tadi. Dan apabila amal ini tidak disertai ilmu, maka dia akan menjadi itu tadi, menghantam kembali kepada diri kita, akan melaknat sang pengamal itu sendiri. Bayangkan yang berzikir, bersolawat, yang datang bukan adalah ajakan malaikat, tapi yang datang adalah ajakan daripada jin dan syaitan. Dan itu banyak terjadi apabila kita tidak menyungguhkan menuntut ilmu untuk mengisi amal-amal tadi. Yang kedua adalah dengan apa yang kedua? Bersabar, wastibarun, dengan bersabar. Jadi orang yang menuntut ilmu itu kalau tidak dengan kesabaran, maka nggak akan dapat ilmunya itu. Sebab jelas Imam Ali pun menambah, Imam Syafi'i pun menambahkan itu. Kamu nggak bakal dapat ilmu itu sekalipun kamu duduk berjam-jam umpamanya, nggak akan dapat akan ilmu itu terkecuali engkau mengamalkan, mendapatkan 6 perkara ini. Salah satunya tadi yang baru kita sebut sabar. Nah, karena dari sabar ini nanti akan berpengaruh kepada adab-adab di dalam menuntut ilmu. Bayangkan saja dia atau kita yang ingin belajar atau menuntut ilmu, belum waktunya, belum sampai masanya kita tahu bagaimana tentang menyembah siapa yang kita sembah, atau tentang sholat umpamanya. Kok tiba-tiba kita sudah nanya, guru bagaimana cara sholat itu menjadi khusyuk? Bayangkan, kita nanya sholat gimana caranya jadi khusyuk. Sepintas selalu bagus nggak pertanyaan itu? Bagus, nggak salah. Tapi apakah mungkin kita ingin tahu dan ingin mengerti sholat yang khusyuk, di mana kita nggak mengerti bagaimana cara sholat yang benar, yang baik, yang sempurna menurut kaidah ilmu?
Terus sebelum kita ingin sholat menurut kaidah ilmu, menyembah menurut kaidah ilmu, apakah mungkin kita bisa menyembah sesuatu yang tidak kita ketahui siapa yang kita sembah itu selama ini? Jadi apabila kita tidak mengetahui, tidak mengenal siapa yang kita sembah, berarti kita menyembah di dalam ketidaktahuan. Nah, disebutlah lagi-lagi beribadah di dalam ketidaktahuan. Nah, apabila kita tidak bersabar dalam hal ini menurut petunjuk daripada apa yang ingin diajarkan dari ilmu, nggak sabar, percuma, nggak akan dapat. Tiba-tiba kita sudah marah atau sudah menyangkal di dalam hati, kalau yang beginian aja kan saya sudah tahu umpamanya, saya mau yang lebih lagi biar cepet tahu gitu, biar cepet tahu cara sholat husu gitu. Kok bisa begitu sih? Coba masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi kita tuh kalau ngomong, kalau mau sesuatu lama yang masuk akal, ya. Jadi jangan pernah bermimpi ingin terbang, ya, tanpa alat. Kita bukan burung, masuk akal nggak? Tolong diperhatikan, adinu akli, agama ini akal yang mesti bermain terlebih dahulu. Jadi kalau udah nggak masuk akal, jangan diikuti. Ya, ini belajar belum apa-apa, sudah itu, sudah ini, apalah segala macam. Ini aneh-aneh belajar agama, kok aneh-aneh. Ya, jangan. Nggak ada yang lurus-lurus sajalah diikuti. Petunjuk sudah jelas, agama mengajarkan tentang undang-undang menuntut ilmu. Jangan pakai cara kita sendiri, nggak bagus itu. Yang ketiga apa? Butuh kecerdasan. Jadi yang menuntut ilmu itu mesti orang yang cerdas. Jadi kita butuh kecerdasan. Cerdas di sini adalah kait dengan akal, itu cerdas. Karena orang yang nggak berakal otomatis nggak cerdas, otomatis itu nggak bakal cerdas. Orang yang berakal itu tadi, dia mengolah akalnya, dia bisa membedakannya nanti setelah diberitahu, setelah diajari, dia jadi ngerti kok. Ini yang fardu, ini yang sunat, ini yang makruh, ini yang batal, ini yang haram gitu. Dengan akalnya dia bisa memilih. Ini udah jelas-jelas fardu, wajib, tapi tidak mau dan tidak bisa mengutamakannya yang wajib tuh, malah mengutamakan yang sunat umpamanya. Nah ini tidak bisa orang begini nuntut ilmu. Menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang wajib itu lebih wajib daripada kita sholat sunat. Yang wajib aja belum jelas kita melaksanakannya, belum tahu undang-undangnya, sudah mau mengutamakan yang sunat-sunat. Yang wajib berantakan, yang sunat lebih hancur lagi, jelas itu. Karena apa? Karena ibadah tadi otomatis itu selalu dilindungi undang-undang. Jangan kita cederai, jangan kita lecehkan lah. Anak-anak, perempuan, warga negara semua dilindungi di negara ini kok. Betul gak sih? Dilindungi apa? Undang-undang. Nah begitu juga orang-orang yang ingin mendirikan ibadah, mendirikan sholat, ada aturannya, undang-undangnya. Jangan seenake dewe, jangan semau-mau kita kok. Jadi bukan mendirikan agama,
As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Waman aqamah, barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Waman aqamah faqad aqamaddin. Malah kebalikannya, apabila kita tidak mengetahui undang-undang, besar kemungkinan kita cederai makna daripada sholat itu sendiri. Nggak tahu undang-undang, nggak tahu lalu lintas, naik motor nabrak lampu merah, kira-kira kita sengsara nggak nabrak lampu merah? Apa yang terjadi? Kita kena tilang. Kalau ditilang berarti uang kita habis, mesti bayar denda. Bayangkan. Jadi apabila kita tidak sabar, nggak bisa. Apabila tidak cerdas, nggak bisa. Dikasih tahu ini lampu merah, jangan tabrak, jangan dilalui terus, stop, berhenti, ini lampu merah. Lampu kuning kalau sudah hati-hati, lampu hijau baru jalan. Tapi karena nggak cerdas, lampu merah, nggak ada polisi ini, terus. Nah, ini yang disebut kurang cerdas. Nah, kalau tidak ada kecerdasan, maka tidak bisa menuntut ilmu, nggak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Umpama ibu-ibu perempuan, umpamanya, baik pun laki-laki sama, jangan kau buka auratmu itu laki-laki. Ini udah sampai kakek-kakek masih pakai celana pendek jalan-jalan ke pasar. Jangankan dengkulnya, pahanya pun udah kemana-mana. Nah, ini berarti nggak cerdas ini orang sampai tua. Sampai tua nggak cerdas. Nggak cerdas dalam arti dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Tuh, itu orang-orang Yahudi pada cerdas semua, kepalanya besar, ukuran dimensi batok kepalanya besar, sehingga otaknya pun besar. Nah, mereka pintar. Mereka pintar. Tetapi di dalam kaidah agama mereka digolongkan tidak berakal. Jadi akal itu dengan kepintaran tolong jangan disamadengankan, diidentikan, belum tentu. Jadi orang yang berakal di sini berarti yang dimaksudkan cerdas di sini bisa mengerti, diberitahu. Awas jangan kau tampakkan kemuliaan ataupun urat atau aurat dirimu wahai perempuan, umpamanya. Satu lembar nanti, satu helai rambutmu nanti akan ikut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Selembar. Bagaimana sudah semua-muanya. Jadi tolonglah, apabila kita ingin benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu, orang yang belajar, maka mesti cerdas. Jangan jadi orang yang bodoh, cerdas. Gunakan akal dengan baik. Paham sampai di sini? Yang selanjutnya yang keempat, apa? Butuh apa? Butuh wabitul zaman, itu yang terakhir. Yang keempat ya, bulghatin kalau nggak salah, butuh biaya.
Ayo guru dulu ya. Wabil irsadi ustaz. Berarti dengan bimbingan atau petunjuk seorang guru. Nah, begitu kita mendengar kata-kata irsadi ustaz, nah ini berarti sudah masuk ke ranah khusus. Nah, bagi orang-orang di pengamal ataupun yang mengikuti majelis-majelis thariqah, itu mendengar kata-kata irsyad atau mursyid itu enggak aneh bagi mereka. Apa maksud mursyid atau irsyad ini? Adalah bimbingan, pembimbing tadilah. Kenapa disebut butuh bimbingan seorang guru? Karena tidak setiap guru mau membimbing kok. Coba kalau nggak percaya, mau nggak kadang-kadang guru tuh 24, bukan 24 ya, 20 jam lah ya, jangan 24 jam, atau 18 jam lah, sisanya kan dia mau tidur ya, 18 jam membantu dan memang care, peduli dengan murid-muridnya ya. Biasanya terkadang cuman udah habis jamnya sudah pulang, habis jam mengajar pulang. Terus datang murid guru mau nanya, kalau mau nanya lain lagi cerita. Mesti kursus privat, ya kan gitu. Kursus privat per jam sekian. Itu zaman sekarang. Nah, itu. Jadi guru ini nggak mau membimbing. Jadi yang dibutuhkan di dalam perjalanan kita mau mencari ilmu, guru yang mau membimbing. Terutama perjalanan ilmu fardu ain ini ilmu yang fardu ini itu. Jadi kita ingin menuntut ilmu, undang-undangnya, aturannya butuh seorang guru. Nggak bisa kalau nggak ada yang membimbing belajar itu. Kan guru bisa belajar lewat YouTube. Nah, makanya banyak yang gagal paham segala sebab menuntut belajar lewat YouTube. Ya. Saya tidak mau terlalu panjang lebar berbicara tentang orang berguru dengan YouTube, karena kebanyakan dari kita berguru dengan YouTube dan yakin 1000% dengan apa yang kita ketahui dari YouTube itu. Padahal termasuk apa yang kita sampaikan di sini mungkin suatu saat mungkin dipublis juga ke YouTube, namun tidak 100% begitu orang mendengar satu bab episode ini langsung bisa paham. Gak bisa. Dengar Ustadz ini kan katanya ilmu fardu ain, dengar langsung. Mau tahu agama, sekali dengar mau tahu agama nih semuanya langsung. Nggak bisa begitu. Nah ini nih orang berguru sama YouTube. Jangankan berguru kemana-mana, kita pun tampil di YouTube umpamanya dijadikan pedoman sama orang bisa sesat. Udah sekali ini aja dengar YouTube Ustadz ini udah ilmu fardu kok selesai. Nggak bisa gitu ya. Jadi memang nggak bisa berguru tanpa guru, mesti berguru. Kan gampang guru, tinggal baca-baca aja, buku kan banyak. Bernuntut ilmu tanpa guru itu menurut para ulama dan yang tertuang juga di dalam hadis riwayat Muslim, itu gurunya syaitan. Bisa ya belajar agama, baca buku agama, tiba-tiba gurunya syaitan? Bisa banget, bisa sekali. Bukan bisa banget ya. Jadi hati-hati kalau tanpa bimbingan, makanya banyak yang melenceng. Orang belajar agama zaman sekarang ini banyak melenceng, banyak nggak ada kualitasnya karena tidak terdidik dan tidak terbimbing. Bikin kue aja kemarin harus pakai kursus dengan guru.
bayar sekian. Artinya pakai guru-guru juga bikin kue loh. Biar apa? Biar kuenya enak. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, berlama-lama atau wabitul zaman. Nah, ini butuh proses waktu yang lama. Mengisi makanan zohir saja, layaknya nasi dan minum itu nggak bisa sekali makan anak kita langsung seperti jadi kayak Hulk, tahu Hulk, film Hulk, langsung besar badannya. Nggak bisa begitu. Makan dikit, itu pun luar biasa lamanya ya. Kalau ditunggu capek ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, nunggu anak nih kapan besarnya ya. Perasaan nggak besar-besar gitu ya, tapi orang lain melihatnya besar. Kalau kita nggak besar-besar nih anakku ini. Itu makanan zohir yang jelas-jelas kita bisa pegang dan bisa kita rasakan. Nggak bisa instan kok memberi makannya. Apalagi kebutuhan rohani. Belajar, menuntut ilmu, mau langsung pinter, nggak mau berlama-lama. Sekali duduk mau langsung paham, nggak bisa. Ya, jadi jangan pernah bermimpi di siang bolong. Ya, pingin jadi orang soleh, nggak mau belajar, jangan mimpi ya. Nah, pingin naik terbang, ya, pingin terbang, jangan mimpi kalau nggak punya sayap. Memang kita bisa punya sayap. Ya kalau dibikinin bisa, ya. Tapi dengan alat maksudnya, ya, bukan sayap kayak burung. Dan yang terakhir adalah apa? Butuh biaya. Nah, biaya yang dimaksudkan di sini jelas adalah biaya untuk kebutuhan kita sendiri. Lah kan selama kita menuntut ilmu kan kita butuh makan, butuh minum, butuh itu semua ongkos. Mau dari rumah ke sini emang nggak pakai bensin apa? Mau jalan kaki? Oh, zaman dulu mau, kalau sekarang orang nggak mau, ya. Nah jadi butuh biaya. Karena khusus untuk ilmu yang fardu untuk kebahagiaan di negeri akhirat ini, menurut yang saya pahami dan yang saya amalkan dari turun-temurun generasi ke generasi daripada guru ke guru dan ke guru bersanadnya, memang tidak pakai biaya kepada ilmunya. Karena ilmu untuk membaikkan zahir dan batin itu adalah ilmu Allah, ilmu untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Maka diharamkan kita untuk mengharap itu. Karena seorang guru tidak boleh mengharap dunia di dalam apa yang diajarkan. Tetapi seorang guru hanya layak dihadiahkan. Kenapa? Karena begitu kita tadi mendapat nikmat, kita merasa senang. Begitu kita senang, maka kita memberikan nilai-nilai atau mengapresiasi seorang guru tadi dengan berbentuk hadiah-hadiah. Apabila kita itu mempunyai kesempatan, kalau tidak, maka guru tidak sedikit pun mengharap dunia daripada apa yang diajarkannya. Begitulah sedikit ataupun perihal yang mesti kita ketahui tentang undang-undang atau aturan-aturan menuntut ilmu. Ada 6 perkara sudah kita paparkan tadi. Mudah-mudahan kita mengerti dan bisa menjalani syarat menuntut ilmu ini. Sebab syarat menuntut ilmu ini mutlak dibutuhkan dalam hal untuk menuntut ilmu akhirat ini.
Untuk menuntut ilmu dunia saja kita butuh persyaratan, masuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, apabila kita ingin sukses menuntut ilmu akhirat, tentu terlebih-lebih lagi kita mesti mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti aturan-aturan atau undang-undangnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai kepada penghujung acara di dalam majelis taklim sore hari ini, bahwa guru sudah memaparkan begitu sangat jelas dan rinci. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari semua apa yang dijelaskan oleh guru, dan semoga kita bisa mengamalkan dari 6 syarat belajar ini. Yang pertama kembali dijelaskan bahwa yang pertama adalah mesti bersungguh-sungguh, kemudian di dalam menuntut ilmu juga mesti bersabar, mesti cerdas, kemudian harus ada bimbingan seorang guru atau pembimbing, kemudian ada biaya, kemudian waktu yang berlama-lama. Mudah-mudahan penjelasan dari guru tadi bisa kita amalkan. Saya kira cukup sekian. Apabila ada kesalahan, hanya dari saya pribadi, kebenaran hanya daripada Allah semata. Usikum binafsih bitaqwallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli banri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli ala rasulika ala sayyidina ya maulana ya Muhammad. Marilah kita tutup majelis ilmu dan salawat ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.